wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib dengan cara baginda Rasul. Ini suatu perkara yang sangat besar. Kemenangan melawan nafsu dan kemenangan melawan musuhnya Allah, yaitu setan. Setan ini tidak akan senang apabila kita seseorang ini taat pada Allah dan Rasul. Ini suatu kemenangan yang sangat luar biasa. Juga salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi penutup para nabi, Nabi yang sangat agung, yang mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada ahli keluarganya, istri dan anak-anaknya, juga para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia ikut jejak langkahnya. Mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada mereka. Amin. Hanya dengan syafaatnya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Masya Allah. Hadirin yang mulia, ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan seseorang atau kampung atau negeri ini atau dunia ini. Hanya 3 amalan saja. Apabila amalan ini dibuat, maka amalan ini akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sholat berjamaah. Ya, masa ini akan mendatangkan pertolongan Allah apabila di satu kampung, ya, di satu desa, di suatu kota, di suatu negara, apabila sholat berjamaahnya masih terjaga. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila satu kampung ini sudah tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah, maka kampung itu sudah dikuasai oleh setan. Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak, kita walaupun kita ini hanya beberapa orang yang sholat berjamaah, ini salah satu amalan yang akan mendapatkan pertolongan Allah dari bala, bencana, musibah, dan makhluk-makhluk yang selalu menakut-nakuti. Apalagi sekarang musimnya seperti makhluk yang tidak terlihat tetapi masih ditakuti. Kalau dulu Pak, Nabi Musa alaihissalam sejak lahir dia hidup di kerajaan Fir'aun. Sejak lahir itu sejak dihanyutkan oleh ibunya ke kali, dia hidup di istana. Dia tahu kekejaman Fir'aun, dia tahu kekejaman tentara-tentaranya yang begitu kuat, masya Allah. Fir'aun sendiri menghadapi mereka tidak takut. Itu yang nampak, yang sehari-hari nampak, ya, kelihatan nampak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang dihantarnya. Jadi kita ini walaupun sedikit tidak usah takut. Nah ini Pak, masalah salah satu contohnya itu sejarah-sejarah telah membuktikan bagaimana para nabi dihantar ke dunia, dan banyak sejarah yang kita harus pelajari agar hati kita menjadi tenang, keimanan kita meningkat dengan adanya sejarah-sejarah para nabi. Itu yang kedua Pak. Amalan yang kedua yaitu sholat bangun malam atau tahajud. Dia menangis terus, merintih, mengingat dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Allah. Nah, insya Allah.
2 tetes air mata malam menangis memohon ampun, ini bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. Sekarang sudah jarang ya Pak. Masya Allah. Kalau kita pertama-tama ikut jemaah biasanya nangis ya, tapi sekarang jarang, sudah tidak mendengar walaupun jemaah manapun menangis. Masya Allah. Orang menangis bukan naon ya Pak Haji. Ini padahal amalan yang bisa menyelamatkan kampung, desa, negeri kita, dunia, dengan amalan menangis, beristighfar, minta ampun pada Allah karena dosa-dosanya. Sebab dosa-dosa kita ini Pak, apabila seorang berbuat dosa maka itu akan dibawa ke langit dan dikembalikan menjadi musibah. Ini Pak, dulu zaman Nabi Musa alaihissalam ada kehidupan yang sangat tenang ya, tenang sekali. Ada satu masalah dari zaman Nabi Musa ini, padahal sudah enak, tumbuh-tumbuhan apa disediakan, segala sesuatunya sudah disediakan, subur tanahnya, tetapi ada satu orang yang berzina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kesuburannya dan juga menjadi gersang. Itu satu orang ya, satu orang. Kalau sekarang mungkin semua tanah sudah menjadi perzinahan ya, di mana-mana sudah zina ya. Masya Allah. Itu dulu baru satu orang sudah mengakibatkan seperti itu ya. Masya Allah. Sekarang di zaman seperti ini sudah terang-terangan orang-orang berani berzina apa-apa. Masya Allah. Tetapi untungnya kalau dia diberikan taufik hidayah untuk beristighfar tengah malam. Nah ini Pak amalan yang kedua. Dan amalan yang ketiga yaitu masih ada orang yang bersilaturahim. Bersilaturahmi, silaturahim. Ini amalan-amalan yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Walaupun kita ini buat amal kecil, tetapi Allah ridho. Masya Allah, semua masalah dibereskan. Kalau kita tahu Pak, amalan silaturahmi apa? Yang pertama akan diampuni dosa, yang kedua akan diberkahi rezekinya, yang ketiga akan dipanjangkan umur, dan juga di alam kubur akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Diampuni 100 keburukan. Masya Allah. Dan diberi 100 kebaikan. Itu silaturahim seperti itu Pak. Sebab seorang yang masuk ke dalam rumah orang ya, maka orang itu akan membawa keburukan orang yang di rumah. Masya Allah. Dulu ada satu sahabat yang rumahnya belum pernah didatangi oleh orang. Terjadilah selalu bertengkar, perselisihan dengan keluarganya, dengan istrinya. Nah, diceritakan kepada Rasulullah, ya udah kalau begitu bilangin sama istri kamu, saya akan bersilaturahmi kepada rumah kamu. Maka ceritakan, dan setelah kita Rasulullah keluar, lihatlah dari celah-celah apa yang aku bawa keluar dari rumah. Maka singkat ceritanya Rasulullah bertamu ke rumah itu, dan setelah itu keluar, maka istrinya melihat Rasulullah keluar dengan membawa semua binatang-binatang, kalau jengking, orai, naon segala. Masya Allah. Itu dosa-dosa yang ada di dalam rumah. Masya Allah. Iya, keburukan itu dihancurkan Allah Subhanahu. Masya Allah. Orang mah silaturahmi neangan naon tanya. Masya Allah. Masya Allah.